Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menceritakan kronologi kasus pembunuhan seorang pedagang buah yang dibunuh secara tiba-tiba ketika dirinya sedang berjualan di lapak miliknya yang berlokasi di Pasar Induk Keramat Jati. Kasus ini bermula dari seorang pria bernama Sutomo, berusia 33 tahun, yang tinggal di sebuah rumah kontrakan yang berada di dekat Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur. Sutomo ini merupakan seorang penjual buah semangka di Pasar Induk Keramat Jati. Dia sudah berjualan sejak 8 bulan yang lalu. Sutomo ini dikenal sebagai sosok yang baik hati dan ramah, entah itu sesama pedagang ataupun kepada pelanggannya. Oleh karena itu, kios buahnya pun selalu ramai pembeli. Sutomo biasa membuka kiosnya dari siang hingga malam hari. Hingga suatu ketika terjadilah peristiwa yang sangat mengerikan. Hari itu adalah hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekitar pada jam 12 malam. Ketika itu Sutomo sedang bekerja melayani pembeli. Tiba-tiba ada seorang pria yang datang dengan cepat dan menghampirinya. Kemudian pria tersebut menyiramkan sebuah cairan ke arah wajah dari Sutomo. Seketika itu muncullah asap mengepul di sekitar tubuhnya. Ternyata pria itu telah menyiramkan air keras. Sutomo mengeram kesakitan. Tidak puas sampai di situ. Melihat kondisi Sutomo yang memprihatinkan, pria tersebut malah langsung memukulinya berulang-ulang kali dan kemudian mengeluarkan sebilah celurit, menghujani Sutomo dengan serangan celurit tersebut, hingga akhirnya tersungkur tidak berdaya. Pedagang dan orang-orang di situ hanya bisa melihat kejadian itu tanpa berbuat apa-apa, karena mengingat pelaku membawa sebuah celurit yang sangat beresiko jika ada yang berani datang dan menghadang. Setelah pelaku melarikan diri, orang-orang yang ada di situ langsung melarikan Sutomo menuju Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta untuk diberikan pertolongan pertama. Namun, naas, ternyata Sutomo telah meninggal dunia di dalam perjalanan karena kehilangan banyak darah. Dari hasil pemeriksaan, ternyata Sutomo mengalami 4 luka senjata tajam pada bagian pundak dan lehernya, serta melepuh pada bagian kepalanya dikarenakan siraman air keras. Pada jam 4 pagi, warga melaporkan kejadian mengerikan ini ke Polsek Keramat Jati, Jakarta Timur. Polisi langsung bergegas menuju TKP. Di sana polisi berhasil mendapatkan barang bukti berupa rekaman CCTV. Di dalam rekaman itu, polisi sudah mendapatkan ciri-ciri pelaku yang terlihat mengenakan hoodie berwarna hijau serta tubuh yang kurus. Berkat kerja keras dan kerja cerdas dari kepolisian, akhirnya kurang dari 24 jam, tepatnya pada jam 11.30, mereka berhasil mengamankan seorang pria bernama Dede Jaya, berusia 28 tahun. Dede ditangkap pada saat akan melarikan diri ke rumah kerabatnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Dede langsung dibawa menuju Polres Keramat Jati untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah diinterogasi oleh polisi, Dede mengaku jika dirinya tega menghilangkan nyawa Sutomo dikarenakan dia cemburu lantaran istri tercintanya telah berselingkuh dengan korban Sutomo. Dede mengetahui kecurangan istrinya itu pada pertengahan bulan Oktober 2023. Ketika itu Dede sedang memeriksa ponsel milik istrinya. Sontak Dede pun kaget setelah melihat pesan WhatsApp sang istri bersama dengan Sutomo yang berisikan percakapan romantis.
Dede pada saat itu merasa kecewa dan sakit hati melihat kenyataan sang istri telah mengkhianatinya. Namun pada sisi lain, Dede pun masih ingin memastikan kebenarannya. Apakah ini semua memang benar? Hingga pada akhirnya, Dede mengajak keluarganya menemui keluarga sang istri untuk mengetahui yang sebenarnya. Akhirnya sang istri pun mengakui perselingkuhannya dengan Sutomo. Ternyata sang istri telah mengkhianatinya sejak beberapa bulan sebelumnya. Setelah mengetahui yang sebenarnya, Dede pun langsung menemui Sutomo dan meminta kepadanya untuk segera menikahi sang istri, serta meminta uang tunai senilai 5 juta rupiah sebagai ganti rugi atas perselingkuhan tersebut. Sutomo pun menyanggupi permintaan Dede dan berakhir dengan baik-baik saja. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata Sutomo ini mengingkari janjinya. Hingga pada akhir bulan Desember, Dede sempat menagih janji itu. Namun Sutomo justru menjawab dengan perkataan yang pedas. Kira-kira seperti ini perkataannya. Kalau nggak mau bertanggung jawab, kamu mau apa? Katanya. Sontak membuat Dede merasa kesal dikarenakan dirinya telah direndahkan dan diinjak-injak harga dirinya oleh Sutomo. Dan timbullah niat di benaknya untuk mendiskon umur dari Sutomo ini. Akhirnya Dede memesan sebotol air keras secara online. Ketika barangnya datang, Dede pun langsung mendatangi pasar di mana Sutomo berjualan. Tepatnya pada tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 11.45 malam. Setelah beberapa menit berkeliling, akhirnya Dede menemukan lokasi Sutomo berjualan. Dan terjadilah kejadian yang di awal tadi kita bahas. Atas perbuatan yang dilakukan Dede dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan orang kehilangan nyawanya dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Sebenarnya menurut pandangan admin, mestinya dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman paling maksimal hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi admin bukanlah hakim, ya terserah hakimnya saja deh. Jadikan kisah ini sebagai pelajaran untuk kita semua agar menjauhi yang namanya perselingkuhan. Karena kalau sudah begini kejadiannya, kalah jadi arang, menang jadi abu. Sama-sama ruginya. Oke, sekian dulu videoku hari ini. Terima kasih sudah menonton.